Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Francisca Putri Maharani dari kelas Akuntansi Keuangan Reguler tahun 2020 dengan NPM 203111010. Di sini saya membuat video untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester pada mata kuliah Pasar Modal dan Manajemen Investasi dengan dosen pembimbing Ibu Titi Haryanti, SE, MSI. Di sini saya akan menyampaikan bab 9, yaitu studi kasus penilaian investasi aktiva tetap. Yang pertama, studi kasus investasi aktiva satu pilihan. Perusahaan duta bangsa hendak membeli sebuah aktiva tetap. Masalah yang dihadapi perusahaan adalah sebagai berikut. Harga aktiva tetap sebesar Rp350 juta dengan usia ekonomis 5 tahun tanpa nilai residu. Penyusutan menggunakan metode garis lurus dan diperkirakan aktiva tersebut dapat menghasilkan keuntungan sesudah pajak sebagai berikut. Tahun pertama, keuntungan sesudah pajak Rp30 juta, tahun kedua Rp50 juta, tahun ketiga Rp50 juta, tahun keempat Rp130 juta, tahun kelima Rp155 juta. Apabila biaya modal sebesar 12% setahun, berdasarkan data di atas dapat dilakukan analisis seperti berikut. Tentukan pola cash flow investasi tersebut. Tentukan diterima atau ditolak berdasarkan kriteria. 1. Metode payback period adalah periode atau jumlah tahun yang diperlukan untuk mengembalikan nilai investasi yang telah dikeluarkan. Yang kedua, metode net present value adalah selisih antara nilai sekarang dari arus kas yang masuk dengan nilai sekarang dari arus kas yang keluar pada periode waktu tertentu. 3. Metode profitability index adalah metode untuk menghitung perbandingan antara nilai arus kas bersih yang akan datang dengan nilai investasi yang sekarang. Jawaban: menghitung depresiasi atau penyusutan per tahun. Depresiasi per tahun Rp350 juta dibagi 5 tahun sama dengan Rp70 juta. Jadi, penyusutan per tahun aktiva tetap adalah sebesar Rp70 juta per tahun. Pola cash flow menghitung proset, yaitu proset sama dengan depresiasi ditambah keuntungan dibagi laba sesudah pajak. Bisa dilihat pada tabel berikut. A. Metode payback period. Jumlah investasi Rp350 juta dikurangi proset tahun ke-1 Rp100 juta, maka sisanya Rp250 juta, dikurangi proset tahun kedua Rp120 juta, maka sisanya Rp130 juta, dikurangi proset tahun ketiga Rp120 juta, maka sisanya Rp10 juta. Jadi, payback period investasi aktiva tetap adalah 3 tahun 0,6 bulan. Rp10 juta dibagi 20 juta dikali 12 bulan sama dengan 0,6 bulan atau tahun yang keempat. Berdasarkan perhitungan di atas, maka investasi aktiva masih menghasilkan payback period 3 tahun 0,6 bulan. Maka investasi tersebut layak dijalankan karena masa pengembalian lebih cepat dari masa investasi selama 5 tahun. B. Metode net present value. Bisa dilihat pada tabel berikut. Yang tahun kelima, diskon faktornya 0,5674, profitnya Rp225 juta, dan present value dari profitnya Rp127.665.000. Present value dari profit Rp525.135.000 dikurangi present value dari outlays Rp350 juta. Jadi net present value-nya Rp175.135.000. Berdasarkan perhitungan di atas, maka investasi aktiva masih menghasilkan NPV yang positif. Maka investasi tersebut layak untuk dilakukan. C. Metode profitability index. PP sama dengan PV dari profit dibagi PV dari outlay sama dengan Rp525.135.000 dibagi Rp350 juta sama dengan 1,5. Berdasarkan perhitungan di atas, maka investasi aktiva masih menghasilkan profitability index lebih dari 1. Maka investasi tersebut
layak untuk dijalankan. Studi kasus investasi Aktiva 2 pilihan. PT Patria Jaya menghadapi dua proyek, yaitu proyek A dan proyek B. Dari masing-masing proyek adalah sebagai berikut. Proyek A memerlukan investasi sebesar 150 juta rupiah. Proyek B memerlukan investasi sebesar 180 juta rupiah. Usia ekonomis masing-masing proyek adalah 6 tahun. Proyeksi perhitungan laba sesudah pajak untuk masing-masing proyek adalah sebagai berikut. Metode penyusutan atau depresiasi yang digunakan yaitu metode garis lurus tanpa nilai residu. Diskon factors pada diskon rate 10% adalah bisa dilihat pada tabel berikut. Untuk tahun yang ke-6, diskon faktornya 0,564, laba setelah pajak untuk proyek A 25 juta rupiah, untuk proyek B 2.500.000 rupiah. Dari data tersebut, tentukan net present value, payback period, dan profitability index. Pilih proyek mana yang layak untuk dijalankan. Jawabannya yaitu untuk menghitung biaya depresiasi per bulan adalah sebagai berikut. Depresiasi proyek A sama dengan 150 juta rupiah dibagi 6 tahun, yaitu 25 juta rupiah per tahun. Untuk depresiasi proyek B, 180 juta rupiah dibagi 6 tahun sama dengan 30 juta rupiah per tahun. Metode net present value pola cash flow masing-masing proyek bisa dilihat pada tabel berikut. PV dari proyek A 217.650.000 rupiah. PV dari proyek B 248.192.500. PV dari outlay A 150 juta rupiah. PV dari outlay B 180 juta rupiah. NPV proyek A 67.650.000 rupiah. NPV proyek B 68.192.000 rupiah. Berdasarkan perhitungan net present value, maka proyek B yang layak dilanjutkan karena nilai NPV-nya lebih besar dari nilai NPV proyek A. B. Metode payback period. Jumlah investasi proyek A sebesar 150 juta rupiah dikurangi proses tahun ke-1 50 juta rupiah, maka sisanya 100 juta rupiah. Dikurangi proses tahun kedua 50 juta rupiah sama dengan 50 juta rupiah. Dikurangi proses tahun ketiga 50 juta rupiah, maka sisanya 0. Jadi payback period investasi Aktiva tetap adalah 3 tahun. Jumlah investasi proyek B 180 juta rupiah dikurangi proses tahun pertama 115 juta rupiah, sisanya 65 juta rupiah. Dikurangi proses tahun kedua 55 juta rupiah, maka sisanya 10 juta rupiah. Jadi payback period investasi Aktiva tetap adalah 2 tahun 2,4 bulan. 10 juta dibagi 50 juta dikali 12 bulan sama dengan 2,4 bulan. Untuk tahun yang ketiga. Berdasarkan perhitungan di atas, investasi Aktiva untuk proyek B yang layak dijalankan karena menghasilkan payback period 2 tahun 2,4 bulan lebih cepat dari proyek A. C. Profitability Index. Profitability Index A sama dengan 217.650.000 rupiah dibagi 150 juta rupiah sama dengan 1,451. Profitability Index B 248.192.500 dibagi 180 juta sama dengan 1,378. Berdasarkan perhitungan di atas, maka investasi Aktiva untuk proyek A yang layak dijalankan karena menghasilkan profitability index lebih besar dari proyek B. Kesimpulan secara keseluruhan, maka investasi Aktiva yang layak adalah investasi proyek B. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.